Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 2 untuk memenuhi tugas dari bioteknologi enzim mengenai docking enzim. Di sini kami kedapatan tugas di bagian lipid atau lemak. Anggota kami sendiri beranggotakan Andifa Anugrah Putra, Iqbal Amanullah Putra Ghazali, dan saya sendiri Sinta Rahma Mustika. Next. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai molekuler docking enzim hidrolase dengan kode 1OIL atau 1OIL. Adapun tujuan percobaan pada praktikum ini, percobaan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana interaksi lipid atau lemak terhadap enzim hidrolase dengan kode 1OIL tersebut. Kemudian ada alat dan bahan. Untuk alat dan bahan yang kami gunakan, yang pertama menggunakan PC atau laptop, kemudian aplikasi Marvin Sketch, Timol, Autodocs, Biopia, serta AD4 Parameters, AD4.1 Bound, serta enzim hidrolase dengan kode 1OIL. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Iqbal. Silakan. Oke, baik, terima kasih banyak Sinta. Jadi di sini saya izin menjelaskan sebelum kita masuk ke dalam molekular dockingnya, kita ada baiknya mengetahui terlebih dahulu nih terkait term atau istilah apa saja sih yang bakal kita bahas biar lebih mengerti terkait istilah-istilah yang ada di molekular docking. Yang pertama adalah enzim. Enzim di sini adalah biomolekul yang berfungsi sebagai katalis, yaitu senyawa yang dapat mempercepat proses reaksi tanpa harus habis bereaksi dalam suatu reaksi kimia. Enzim sendiri di sini termasuk ke dalam protein fungsional. Nah, jadi untuk protein sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu protein struktural dan protein fungsional. Protein struktural itu seperti keratin, misalnya rambut dan kuku, dan sedangkan enzim ini termasuk ke dalam protein fungsional. Next. Nah, berikutnya adalah ligan. Apa sih ligan? Dalam biokimia dan farmakologi, ligan ini dapat diartikan sebagai zat yang dapat membentuk kompleks dengan biomolekul untuk melayani tujuan biologis. Dalam secara etimologis berasal dari bahasa Yunani ligare yang artinya mengikat. Dalam pengikatan protein dan ligan biasanya merupakan molekul yang menghasilkan sinyal dengan mengikat situs pada protein target. Pengikatan biasanya menghasilkan perubahan atau isomerisme konformasi dari protein target. Nah, biasanya pada saat ligan berikatan dengan protein, itu ada yang namanya perubahan situs konformasi. Jadi yang awalnya bentuknya seperti bentuk A misalnya kan ya. Jadi pada saat berikatan dengan ligan bentuknya berubah jadi bentuk B. Jadi istilahnya itu ada sedikit perubahan konformasi pada saat berikatan antara protein target dengan ligan. Oke, next. Ya, berikutnya yaitu topik bahasan kita yang utama pada kali ini, yaitu lipid. Lipid sini sendiri secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yang artinya lemak. Lipid adalah kelompok senyawa organik yang tidak dapat larut di dalam air, namun akan larut dalam pelarut organik. Secara fisik, lipid memiliki tampilan yang berlemak, berlilin, dan berminyak. Nah, dari tampilan fisiknya ini sendiri, itu mengacu kepada klasifikasi dari lipid itu sendiri, yang mana terdapat klasifikasi yang pertama yaitu lipid sederhana, contohnya lemak dan lilin. Yang kedua ada lipid kompleks, yaitu contohnya fosfolipid, glikolipid, lipoprotein, dan lipid kompleks lainnya. Dan yang kelompok klasifikasi ketiga yaitu lipid prekursor, contohnya asam lemak, gliserol, steroid, aldehid lemak, badan keton, dan lipid yang terlarut dalam vitamin dan hormon. Nah, secara biokimianya penyusun utama lipid adalah trigliserida, yaitu ester gliserol dengan 3 asam lemak yang bisa beragam jenisnya. Untuk rumus kimia trigliserida ada sendiri, yaitu CH2COOR, CHCOOR aksen, CH2COOR.
di mana R dan R aksen sendiri adalah rantai alkil yang panjang. Jadi bisa didefinisikan itu panjang gitu ya, karena trigliserida sendiri akan berikatan dengan banyak alkil. Oke, selanjutnya. Ya, yang menjadi ligan di sini yaitu kurkumin. Kurkumin sendiri atau di ferulometan adalah senyawa aktif yang ditemukan pada kunir. Kunir atau berupa polifenol dengan rumus kimia C21H20O6. Kurkumin ini sendiri memiliki dua bentuk tautomer, yaitu keton dan enol. Struktur keton lebih dominan dalam bentuk padat, sedangkan struktur enol ditemukan dalam bentuk cairan. Next. Ya, baik, selanjutnya adalah proses molecular docking yang akan dijelaskan oleh teman saya Andipa Anugrah Putra. Oke, sebelum kita melakukan docking, jadi kita akan mengubah ekstensi dari file ligannya terlebih dahulu untuk menjadi PDB ya. Jadi langsung ke calculation, konfirmasi, conformers, terus oke. Nah, di sini ada tersedia beberapa model ya, model 3D. Kita akan memakai yang paling atas dengan energi terkecil ini. Terus kita file, kita save selection. Nah, kita melakukan save-nya dengan format PDB ya. Pada file yang sudah disiapkan untuk docking, kita menaruh di file 3. Kita akan menamainya kurkumin. File PDB, save, open. Oke, selanjutnya kita akan melakukan docking. Jadi yang pertama kita akan memasukkan protein atau enzimnya ke dalam Pimol agar bisa dihilangkan airnya. Yang titik-titik merah ini adalah air dan kita memasukkannya ke Pimol untuk menghilangkan air-air tersebut, molekul-molekul air tersebut. Remove water sehingga tidak ada airnya lagi. Terus kita export molekul. Kita masukkan ke dalam docking kita kasih nama satu oil dengan format PDB. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam docking autodock. Di sini kita akan melakukan setting untuk lokasinya terlebih dahulu, startup directory-nya yaitu docking file 3 make default. Selanjutnya kita akan memasukkan ligannya terlebih dahulu. Di sini kita memakai kurkumin. Kita hidrogen add color only. Selanjutnya kita akan memasukkan proteinnya atau enzimnya, satu oil. Oke, jadi tampilannya akan seperti ini. Terus kita lakukan color only. Selanjutnya untuk ligan kita choose yaitu kurkumin. Terdapat informasi terkait ligan yang akan kita gunakan. Output save as PDB kita. Terus kita tuliskan untuk kurkumin dengan format PDB kita. Kurkumin.pdb kita. Save. Selanjutnya kita lakukan grid, terus makromolekul. Choose makromolekul yang kita gunakan adalah satu oil karena merupakan protein. Oke, informasinya. Jadi kita akan
tetap menggunakan format yang sama, yaitu PDBQT untuk engine-nya. Oke. Terus selanjutnya kita set map type, just legend. Ligand yang kita pakai adalah curcumin. Set ligand. Selanjutnya adalah grid box. Jadi grid box sebisa mungkin karena ligandnya terpisah dari enzimnya, jadi kita sebisa mungkin untuk membuatnya menjadi terhubung melalui grid box ini. Jadi grid boxnya harus meliputi ligand sama enzimnya. Oke, mungkin cukup. File, close saving current. Terus other option, parameter library file name, kita memakai HD4 bond. Selanjutnya output kita save GPF, kita namakan lipid.gpf. Oke, selanjutnya kita masuk ke docking, makromolekul, set trigger file name. Makromolekulnya adalah satu oil. Selanjutnya adalah ligand, choose, ligandnya adalah curcumin, accept. Terus untuk set parameters, genetic algorithm, accept. Jadi ini semakin banyak number of GA runs, itu akan semakin lama proses dockingnya. Kita pakai 10 saja, accept. Terus docking parameters, langsung accept saja. Selanjutnya adalah other option, ini tidak usah. Terus output adalah Lamarckian G4, kita pakai nama lipid.dpf. Oke, kita masuk kepada docking, run autogrid. Untuk program path name-nya kita pakai autogrid yang sudah disediakan. Terus untuk parameternya kita memakai lipid.gpf dan outputnya akan menghasilkan lipid.glg. Kita launch. Nah, proses ini memakan waktu sekitar 5-10 menit. Jadi kita akan men-skip videonya sampai autogridnya selesai seperti itu. Oke, untuk autogridnya sudah selesai, jadi kita langsung lanjut kepada autodock. Autodock, kita pakai program autodock yang sudah disediakan. Untuk parameternya adalah lipid.dpf dan nanti untuk outputnya adalah lipid.dlg. Kita langsung launch. Nah, untuk proses docking biasanya memakan waktu sekitar 15 menit sampai 20 menit, sehingga cukup lama ya untuk ditunggu. Jadi kita akan skip sampai autodocknya selesai. Oke, untuk dockingnya sudah selesai, kita akan lanjut untuk analyze. Jadi dockingnya, file DLG yang sudah dihasilkan oleh docking kita akan analyze. Jadi kita namakan lemak. Oke. Nah, untuk melihat RMS-nya kita pakai conformation, analyze, conformation, terus load. Nah, di sini udah terlihat beberapa konformasi. Yang kita lihat adalah KL-nya yaitu 140,38 untuk yang energi dockingnya paling kecil, karena semakin kecil energi dockingnya itu semakin mudah untuk berikatan pada enzim untuk ligandnya. Jadi kita memakai yang ini, memakai yang paling kecil dengan ref RMS-nya yaitu 20,8. Kita klik 2 kali X. Lalu kita delete untuk yang lain selain dari yang lemak tadi. Oke, jadi hanya tersisa lemak, hanya tersisa ligand yang sudah kita docking ya.
yang sudah kita lihat interaksinya. Terus kita lakukan save write pdb lemak.pdb, kita oke saja. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam Pimol lagi. Nah, ini udah ada file protein yang sebelumnya tadi ya, file enzim yang sebelumnya. Kita masukkan, open yang lemak tadi, hasil dari docking. Nah, di sini bisa kita lihat lemaknya untuk jika disatukan dengan protein, hasil dari docking yang telah kita lakukan. Nah, setelah disatukan di Pimol, kita lakukan export molekul, save, kita namakan lemak 2.pdb. Oke, save. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam BioVia. Di BioVia ini kita akan menggunakan lemak yang sudah kita gabung di Pimol tadi, lemak sama ligannya, bukan ligan sama enzimnya yang sudah kita gabungkan. Open yang lemak kedua tadi. Nah, ini adalah hasil dari penggabungan tadi ya, yang sudah kita gabungkan di Pimol. Ini adalah ligannya dan yang ini adalah enzimnya. Nah, yang kita lihat adalah interaksi dari ligan dengan enzimnya. Jadi kita masuk ke tab reseptor ligand interaction, lalu ligand interaction. Nah, ini akan fokus kepada ligand dan interaksinya saja. Terus kita sedikit expand untuk melihat berbagai interaksi yang terjadi. Oke, lalu kita lihat 2D diagram. Nah, ini adalah interaksi yang terjadi antara ligand dan reseptornya atau enzimnya. Jadi di sini ada terdapat ikatan van der Waals, ada terdapat ikatan hidrogen, ada terdapat ikatan karbon hidrogen, ikatan alkil dan ikatan pi-alkil. Nah, jadi di sini ada gabungan dari ikatan alkil yang terikat pada benzen. Jadi di sini asam aminonya bermacam-macam ya, yang terkandung dalam interaksi yang terjadi antara ligan dengan enzimnya. Oke, terima kasih atas perhatian dari kawan-kawan. Semoga video kali ini menambah wawasan kawan-kawan terkait docking. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.